Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali saat ini di dalam channel CPS Television. Di episode kali ini saya akan membahas mengenai proyeksi Tuhan. Setiap apa yang Tuhan lakukan, Tuhan izinkan, pasti ada maksud dan proyeksinya kemana arahnya. Nah, kita harus bisa mengerti dan memahaminya. Sebelum kita masuk ke dalam renungan ini, mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya supaya setiap episode yang terbaru Bapak Ibu langsung dapat menerima notifikasinya. Berbicara proyeksi Tuhan, harus kita sadari bahwa ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan mungkin menjumpai kita, pasti ada proyeksi yang diarahkan oleh Dia. Kita harus mengakui kalau kita menemukan pengetahuan tentang Tuhan itu sangat mudah. Gampang Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukannya dengan buku-buku, dengan media sosial, atau kita belajar di sekolah teologi ya. Ini hal yang mudah, bisa melalui CD-CD, atau kita mendengar dari media-media radio, bahkan sekarang juga dari media YouTube. Begitu banyak pengkhotbah-pengkhotbah, pembicara-pembicara yang berbicara melalui YouTube. Jadi kita harus mengakui itu bahwa sungguh sangat mudah untuk menemukan pengetahuan tentang Tuhan. Bahkan tidak sulit buat kita kalau kita mau memperoleh pengetahuan tentang Tuhan, tetapi ada hal yang berbeda, yang kontras. Kalau menemukan pengetahuan tentang Tuhan ini begitu mudah, tetapi tidak semudah kita menemukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Menemukan Tuhan itu sungguh sulit. Kita harus berjuang Bapak Ibu Saudara setiap saat, bukan cuma pagi atau malam. Begitu banyak orang yang saat ini hanya memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Lalu di dalam kehidupannya dia merasa dia sudah berjumpa, dia sudah menemukan Tuhan. Makanya hebat, merasa paling dia berkuasa, dia merasa paling benar, dia merasa paling pintar. Dan orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan tentang Tuhan ini seakan-akan dia mau menyatakan bahwa dia bisa mengajarkan ini loh Tuhan begini. Dia merasa dia punya kuasa untuk mengajarkan kepada orang lain, ini loh Tuhan seperti ini. Karena dia merasa orang lain belum menemukan Tuhan dan dia sudah menemukan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah sekolah teologi. Kesannya di sini, orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan atau dia belajar teologi ini lebih mudah untuk berjumpa atau bertemu dengan Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Orang yang sekolah teologi belum tentu dia bisa menjumpai Tuhan dengan mudah. Taunya dari mana? Lihat karakternya. Lihat manusia batiniahnya. Kejam gak sama orang? Sadis gak sama orang? Neken orang gak? Nah ini harus kita sadari. Bahkan saya juga sering menjumpai di dalam sekolah teologi, entah dari sisi dosen, entah dari sisi mahasiswa. Sama-sama. Dari sisi mahasiswa merasa kasih karunia belajar semaunya sendiri. Dari sisi dosen, merasa paling hebat, merasa paling benar, dia tekan orang. Nah, ini biasanya kelihatan pada saat ujian sidang, baik skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi orang-orang yang sudah menemukan Tuhan itu akan terlihat dari manusia batiniahnya yang terpancar keluar. Bukan dari gelar, bukan dari pintarnya dia teologi. Oh dia teolog, belum tentu teolog bertemu dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Belum tentu. Teolog sudah menemukan pengetahuan tentang Tuhan, tetapi teolog belum tentu bertemu dengan Tuhan. Dan untuk bertemu dengan Tuhan tidak dibatasi hanya orang-orang teolog saja, tetapi semua jemaat Tuhan, semua orang yang percaya dapat berjumpa dengan Tuhan kalau dia mau berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berjumpa dengan kuasa kegelapan, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat. Begitu pula di dalam kehidupan kita mau berjumpa dengan Tuhan.
Bukannya tidak ada syarat, ada syaratnya. Dan ini yang harus kita penuhi. Kita harus berjuang bagaimana bisa ditemukan oleh Tuhan. Nah, untuk dapat ditemukan oleh Tuhan, saya sudah membahasnya. Ada episode tersendiri, bisa dilihat linknya ada di atas ini. Bapak Ibu bisa ikutin renungannya. Jadi sebuah pandangan atau paradigma yang salah, kalau jemaat yang sedikit pengetahuan tentang Tuhan, merasa tidak menemukan Tuhan atau belum menemukan Tuhan dan sulit untuk menemukan Tuhan. Jangan sampai kita dibodohi. Justru sering sekali kita dibodohi merasa bahwa hanya pendeta inilah yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Doanya afdol lah, hanya minta diunyeng-unyeng kepalanya. Rasanya kalau belum ditumpang tangan gak enak. Besok mau ujian anak kita, kalau misalnya tidak kita tumpang tangan, rasanya belum bisa lulus. Tunggu ditumpang tangan dulu. Mau ditumpang tangan berapa puluh kali, diunyeng-unyeng berapa puluh kali, kalau dia tidak belajar sama saja tidak lulus, Bapak Ibu Saudara. Sungguh ironis, kalau kita tidak menemukan Tuhan di dalam kehidupan ini, maka kita belum menemukan keselamatan. Kalau kita hanya menemukan pengetahuan tentang Tuhan, kita baru menemukan pengetahuan tentang keselamatan, tetapi kita tidak menemukan keselamatan itu sendiri. Karena kita sendiri tidak mengalami proses untuk diubahkan. Setiap kita loh, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus memiliki pengalaman sendiri. Pengalaman bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas dengan mujizatnya saja ya. Karena banyak orang merasa dia sudah mengalami mujizat, berarti merasa sudah bertemu atau berjumpa dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Ini hanya pengalaman supranatural, keajaiban, mendapatkan mujizat, itu hanya sebagai tanda. Dan berdasarkan tanda inilah seharusnya kita terus merujuk mencari si pemiliknya, pribadinya ini. Kalau kita dapat menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita mengalaminya setiap saat, itu akan membawa kita terus mengalami proses bagaimana kita berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kita berjuang untuk sempurna seperti yang Bapa inginkan, supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita menjadi sempurna. Banyak orang kan mengalami mujizat, atau mengalami kuasa Tuhan, langsung dia merasa dia bisa mengajarkan tentang Tuhan, lalu dia tampil sana sini, dia bersaksi bahwa aku disembuhkan, aku mengalami begini begitu, aku mendoakan orang dapat uang. Banyak tuh. Bahkan tidak sedikit rohaniawan merasa bangga ketika dia mendoakan orang yang tidak seiman, sembuh, dapat kesembuhan, lalu dibayar. Waduh, dia jual kuasa Tuhan di situ. Dibayar, dia bangga kemana-mana. Dia mendapatkan uang. Kesannya dari kesaksiannya ini, bahwa ketika dia mendapatkan uang dari mendoakan orang ini, Tuhan bekerja. Kalau kita hanya diparkir sampai sebatas itu, kita bersalah besar. Harusnya kita membawa orang lain ini bagaimana berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mujizat hanya sebagai tanda, bukan sebagai tempat untuk kita memarkir orang lain. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, atau Tuhan ketika menjumpai kita, tampil di dalam setiap peristiwa kehidupan kita, sebenarnya proyeksinya bukan untuk membesarkan diri kita. Bukan proyeksinya hanya sebatas memulihkan hidup kita. Ingat loh, Tuhan itu bukannya Tuhan yang suka show, menunjukkan ini loh aku, paling hebat, paling benar. Bukan. Karena setiap penampakan Tuhan atau setiap mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan ini, harus kita membawa orang ini bahwa ini loh Tuhan yang sesungguhnya yang benar. Jadi Tuhan tidak suka diperlakukan seperti itu. Yang suka tuh kita, manusianya. Berapa banyak orang merasa, aduh saya sudah berdialog dengan Tuhan. Benarkah? Apa buktinya? Kan tidak sedikit tuh merasa bahwa dia sudah berdialog dengan Tuhan, sudah bercakap-cakap. Memang
Tidak mudah buat kita menjawab ketika ada seseorang yang berkata bahwa dia sudah berdialog dengan Tuhan. Kita sulit untuk membedakannya. Apakah pengalaman itu benar-benar dari Tuhan atau bukan? Atau itu dia karang-karang sendiri? Kan banyak yang dikarang-karang sendiri. Supaya apa? Supaya kelihatannya hebat. Dia menjadi pendeta yang dipakai Tuhan. Waduh, dia hamba Tuhan yang luar biasa. Tangannya penuh kuasa. Harus kita sadari bahwa hal ini tidak diukur dari kehadiran Tuhan itu hanya untuk kepentingan orangnya, tetapi kehadiran Tuhan itu untuk menuntun orang itu agar mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mau belajar sehingga diubahkan manusia batiniahnya. Yang tadinya natur dosa menjadi berkodrat ilahi. Hati-hati, jadi jangan cepat terpukau dengan orang-orang yang bersaksi. Jangan cepat terkagum-kagum. Hebat, doain orang sembuh. Jangan tepat terkagum, Bapak Ibu Saudara. Ingat loh, Allah yang benar adalah Allah yang agung. Jadi setiap kehadirannya memiliki proyeksi di tengah-tengah kita untuk memberikan pertolongan atas setiap masalah dan kebutuhan jasmani umatnya. Tidak dibatasi hanya sampai di situ, tetapi dia menuntun setiap umatnya atau setiap orang percaya untuk menjadi sempurna. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kita harus sadar ini. Dan jangan sampai kita pun ambil bagian salah dalam hal ini. Setiap apa yang dilakukan dan diizinkan oleh Tuhan, proyeksinya. Bagaimana kita membawa setiap umat Tuhan, mengarahkan hidupnya ke langit yang baru dan bumi yang baru. Belajar supaya memiliki kodrat ilahi dalam kehidupannya. Dan bisa berubah atau serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kalau sampai detik ini kita masih bangga dengan pengalaman-pengalaman supranatural kita, merasa kita paling wow, keren, TOP BGT, mari Bapak Ibu, sadarlah, biarlah kita tunjukkan semuanya itu dengan apa? Perubahan hidup kita. Karena proyeksinya Tuhan bagaimana membawa kita menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini, ayo silakan berikan tanda likes dan bisa tinggalkan komen. Dan bagi yang baru pertama kali mengunjungi, silakan tekan tombol subscribe di channel ini. Jangan sampai berhenti renungan ini di tempat Bapak Ibu saja. Bagikan. Jangan hanya kita mau diberkati sendiri, berkati orang lain. Share di media sosial kita, share kepada rekan-rekan kita, share baik itu melalui WhatsApp atau apapun, bagikan kepada orang banyak supaya mereka pun diberkati. Nantikan episode-episode selanjutnya di mana kita akan berjumpa kembali. Jangan lupa kalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan loncengnya, pasti akan menerima notifikasinya secara langsung. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.